Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Ibu. Harus semangat ya, walaupun pembelajaran terpaksa dilakukan secara daring. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar perjalanan kita pada siang hari ini dalam menuntut ilmu diberkahi oleh Allah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu ada pantun dulu nih. Jalan-jalan ke kota Jogja, jangan lupa mampir beli bakpia. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Dan semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah. Nah, jangan lupa melakukan presensi diri seperti biasanya yang sudah Ibu share di WhatsApp grup. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Mengerti, Ibu. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai komunikasi kantor, di mana pada siang hari ini kita akan belajar mengenai apa itu pengertian komunikasi kantor, bagaimana fungsinya, dan apa saja bentuk-bentuk komunikasi kantor. Dan di akhir sesi nanti Ibu juga akan memberikan sesi quiz time, di mana anak-anak yang tahu jawabannya silakan menjawab, dan Ibu akan memberikan poin plus atau poin tambahan bagi yang menjawab dengan benar. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai komunikasi kantor. Nah, komunikasi tidak dapat dilepaskan dari adanya interaksi atau hubungan dua arah. Nah, di mana komunikasi ini dapat diartikan sebagai penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Sementara kantor dalam hal ini dapat dimaknai secara fisik, yaitu merupakan bangunan atau gedung. Dan sedangkan aktivitas itu merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, dari pengertian, siapa yang dapat menyimpulkan apa itu pengertian komunikasi kantor? Saya, Ibu. Saya Diva Septiani. Yes. Komunikasi kantor adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain yang berjalan di suatu kantor, Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih Deva. Benar jawabannya memang. Jadi komunikasi kantor itu merupakan proses penyampaian informasi yang berlangsung di dalam suatu kantor, di mana informasi tersebut dapat berupa instruksi atau perintah mengenai pekerjaan atau tugas. Nah, penyampaian dilakukan dari satu orang atau karyawan lain dari satu unit kepada unit lain dalam suatu kantor, baik secara langsung maupun tanpa menggunakan media atau secara tidak langsung dengan menggunakan media untuk mewujudkan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa dalam suatu kantor itu perlu adanya komunikasi? Apa saja fungsinya? Jadi, fungsi komunikasi kantor itu ada 4. Yang pertama yaitu fungsi kontrol, di mana komunikasi dapat dilakukan untuk mengontrol atau mengawasi karyawan dengan menanyakan ulang apa itu deskripsi pekerjaannya. Dan misalnya ketika seorang pemimpin itu memberikan teguran kepada bawahannya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi emosi, di mana komunikasi ini digunakan untuk mengekspresikan apa yang dirasakannya. Dan contohnya itu ketika seorang bawahan atau karyawan merasa stres atau under pressure terhadap beban pekerjaan yang harus diselesaikannya. Dan fungsi yang ketiga yaitu fungsi motivasi, di mana komunikasi ini berfungsi sebagai alat untuk memberikan motivasi atau feedback kepada bawahan oleh pimpinan. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi informasi, yaitu dengan mentransfer data dan alternatif pilihan yang ada, individu atau organisasi akan turut membantu mengambil keputusan. Nah, itulah fungsi daripada komunikasi kantor. Nah,
Sampai di sini dipahami anak-anak? Paham, Ibu. Oke. Langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai bentuk komunikasi kantor. Nah, komunikasi kantor itu terbagi atas 3 macam, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal. Dari namanya saja kita sudah mengetahui komunikasi vertikal, yaitu komunikasi yang tegak lurus, yang mana komunikasi ini bisa berasal dari atas ke bawah dan sebaliknya, dari bawah ke atas. Nah, adapun maksudnya yaitu komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan sebaliknya, bisa dari bawahan ke pimpinan. Dan komunikasi ini cenderung dilakukan secara dua arah atau two-way traffic communication. Nah, komunikasi vertikal ini bentuknya dapat pemberian perintah, kemudian informasi atau pengarahan, bisa berupa penjelasan, bisa berupa teguran, dan juga ceramah. Dan selanjutnya, komunikasi horizontal. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, adakah yang mampu memberikan pendapat apa itu komunikasi horizontal? Silakan. Saya Chandra, Bu. Iya, silakan Chandra. Menurut saya, komunikasi horizontal adalah penyampaian pesan atau informasi yang dilakukan oleh dua orang dengan kedudukan yang sama. Begitu, Bu. Iya, terima kasih Dewi Chandra. Benar apa yang dikatakan oleh Dewi Chandra. Jadi, komunikasi horizontal itu merupakan komunikasi yang dilakukan secara mendatar atau dalam hal ini horizontal. Nah, komunikasi ini cenderung dilakukan oleh antar karyawan dan berperan penting untuk mengkoordinasikan kegiatan serta membantu interaksi dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Adapun bentuk komunikasi ini diantaranya yaitu surat tembusan, rapat koordinasi, atau juga penyampaian informasi. Dan yang terakhir, bentuk komunikasi yaitu komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang berlangsung antara karyawan pada tingkat yang berbeda pada tugas atau fungsi yang berbeda pula, dan tidak memiliki wewenang langsung terhadap pihak lain. Nah, komunikasi jenis ini dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi dari organisasi ke khalayak dan sebaliknya dari khalayak ke organisasi. Contohnya yaitu ketika seorang PR atau public relation menyampaikan informasi kepada publik atau khalayak seperti itu. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Iya, silakan. Saya Dinda Amalia, absen 25, izin bertanya. Iya, silakan. Bagaimana ya, Bu, cara mengatasi hambatan komunikasi dalam suatu organisasi sehingga komunikasi yang dilakukan dapat berlangsung secara efektif? Terima kasih, Bu. Iya, pertanyaan bagus dari Dinda. Jadi memang pada dasarnya untuk melakukan komunikasi efektif itu tidaklah mudah. Memang terdapat hambatan-hambatan dalam suatu komunikasi, dan misalnya itu keterbatasan bahasa, suasana lingkungan yang ramai, dan sebagainya. Nah, adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut misalnya dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi secara tatap langsung. Kemudian bisa juga melakukan komunikasi secara dua arah dengan pemberian feedback. Seperti itu. Kemudian juga dapat dilakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Apakah ada feedback dari Mbak Dinda? Atau sudah jelas? Sudah jelas, Ibu. Terima kasih. Oke. Berhubung waktu juga hampir habis, langsung saja seperti apa yang Ibu katakan tadi, Ibu akan memberikan sesi quiz time, di mana anak-anak yang tahu jawabannya silakan menjawab dan Ibu akan memberikan poin plus atau poin tambahan bagi siswa yang bisa menjawab pertanyaan quiz dengan benar. Pertanyaan yang pertama,
Komunikasi merupakan proses penyampaian ide dan berita ke suatu tujuan serta menimbulkan reaksi umpan balik. Contoh komunikasi hubungan antara sesama karyawan atau hubungan antara sesama pimpinan sederajat adalah termasuk proses komunikasi. Ada yang bisa menjawab? Saya ingin menjawab, Bu. Iya, silakan. Jawabannya adalah C, komunikasi horizontal. Oke, kita cek jawabannya. Iya, benar sekali Mbak Erla. Jadi, komunikasi horizontal merupakan komunikasi yang berlangsung antara dua orang yang berada pada kedudukan atau jabatan yang sama atau mendatar seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, komunikasi vertikal dari bawah ke atas merupakan untuk memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh atasan atau pimpinan. Bahan-bahan tersebut dapat berupa. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Jawabannya E, B dan C benar. Sekian, Ibu. Iya, kita cek jawabannya. Iya, benar sekali. Jadi jawabannya adalah saran dan kritik dan juga laporan, di mana komunikasi vertikal itu juga bisa dapat berupa pengarahan, pemberian informasi, dan teguran. Oke, berhubung waktu juga mau habis, Ibu langsung saja ke kesimpulan pada hari ini. Jadi kita sudah belajar apa itu pengertian komunikasi kantor, di mana komunikasi kantor itu merupakan proses penyampaian informasi yang terjadi atau berlangsung di dalam suatu kantor, di mana fungsi-fungsi komunikasi kantor itu ada pengontrolan, kemudian pengendalian emosi, kemudian dapat juga dijadikan sebagai motivasi, dan yang terakhir dapat juga digunakan sebagai proses penyampaian informasi. Dan adapun bentuk-bentuk komunikasi kantor yaitu ada 3 tadi. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal, kedua komunikasi horizontal, dan yang ketiga komunikasi diagonal. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan pelajari apa itu pengertian media komunikasi dan apa saja jenis-jenisnya. Nah, bagi siswa yang belum paham mengenai materi pada hari ini, silakan tanya pada WhatsApp grup atau juga bisa melalui WhatsApp pribadi dengan melakukan kontrak bisnis dengan Ibu. Nah, sekian pertemuan pada siang hari ini. Apabila bagi yang belum melakukan presensi, silakan melakukan presensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.